Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Tribun Timur Cetak. Dan kita hari ini edisi Rabu 6 Desember 2023 akan mengangkat berbagai berita, diantaranya 3 highlight yang akan kita sajikan untuk Tribuners kali ini. Di antaranya yang pertama datang dari berita pemilu atau politik. Bawaslu Makassar tak sentuh baliho PDIP. Ini ada di halaman pertama koran Tribun Timur. Nah, Ketua Bawaslu Makassar mengatakan itu berbayar dan milik pribadi. Kemudian Satpol PP juga copoti baliho Prabowo di sepanjang jalan penghibur. Nah, sejumlah tanda gambar calon anggota legislatif atau caleg yang terpasang di ruas jalan yang terlarang di Kota Makassar masih terpasang kokoh pada Selasa 5 Desember 2023. Padahal Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengeluarkan aturan tentang larangan untuk memasang tanda gambar di 12 ruas jalan utama di Kota Makassar. Di Jalan AP Veterani yang merupakan salah satu dari 12 ruas jalan yang dilarang memasang tanda gambar, terlihat masih ramai oleh gambar hingga berita ini diturunkan. Untuk melihat bagaimana kemudian penjelasan langsung dari Ketua Bawaslu Makassar, kita akan melihat ulasan dari redaksi Tribun Timur untuk membahas topik khusus dalam video berikut ini. Rex. Halo Faiz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Raham. Edisi Rabu ya, guys. Edisi Rabu ya, Rabu 6 Desember 2023. Ya, ini sekarang masih musim kampanye pemilu 2024. Banyak baliho-baliho di Makassar ini bertebaran di mana-mana. Jadi kalau kita lewat jalan-jalan itu kayaknya kita bisa menghafal nama-nama para caleg itu. Oh ini lagi. Pokoknya siapa nih banyak balihonya itu yang sering kita hafal. Nah, beberapa waktu lalu KPU Makassar sudah menetapkan 12 ruas jalan yang diharamkan untuk dipasangi baliho. Nah sekarang saat kampanye sudah dilaksanakan, ternyata Faiz masih banyak baliho-baliho yang bertebaran di ruas jalan yang seharusnya terlarang untuk pemasangan baliho. Jadi bagaimana itu Kak? Ada 12 jalan, salah satunya yang paling sering kita update itu adalah Jalan AP Veterani. Iya. Ya. Kemudian Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Penghibur, Jalan Dr. Atulangi dan sebagainya. Ada 12 jalan. Nah, tadi Bawaslu Makassar yang merupakan sebagai ujung tombak pendisiplinan baliho-baliho ini turun ke lapangan, Pak. Mereka menyisir seluruh ruas jalan yang seharusnya steril dari baliho-baliho untuk ditertibkan. Itu ceritanya dilepas atau dilepas karena harus steril memang harus steril dari baliho-baliho atau tanda gambar. Nah, pertanyaannya Pak, ternyata seperti di Jalan Veteran itu ada beberapa baliho yang tidak bisa dibersihkan oleh Bawaslu. Kenapa itu Kak? Karena baliho-baliho itu dipasang di billboard. Billboard itu yang pokoknya yang istilahnya ada tiangnya memang. Tiangnya memang khusus untuk spanduk memang. Ya, jadi penjelasannya Bawaslu kenapa tadi dibersihkan karena itu billboard itu berbayar. Jadi pemiliknya mau pasang baliho, mau pasang APK untuk kampanye itu dibolehkan karena memang itu milik pribadi. Sama dengan ketika Pak Is misalnya jadi caleg memasang baliho depan rumahnya, meskipun itu adalah di ruas jalan yang dilarang tadi. Karena itu depan rumahnya milik pribadi boleh. Itu kalau menurut Bawaslu. Jadi karena billboard itu milik pribadi dan berbayar, makanya dibolehkan. Nah itu. Tapi ketika menurut Bawaslu, ketika masa kampanye sudah memasuki masa tenang atau masa tidak boleh ada kampanye,
Nah, itu baliho billboard itu harus bersih juga. Tidak boleh ada tanda gambar di situ. Itu untuk penjelasan Bawaslu. Berikutnya Pak Faiz, kendala yang dihadapi Bawaslu ternyata bukan cuma tidak bisa membersihkan baliho-baliho yang di billboard. Mereka juga ternyata tidak punya alat yang memadai untuk membersihkan. Jadi ada baliho-baliho yang dipasang secara kencang keras itu tidak bisa dibuka. Jadi dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada alatnya. Jadi mereka meskipun punya banyak personil tapi tidak bisa berbuat banyak. Tidak bisa berbuat banyak karena tidak punya alat, tidak punya pencabut paku, tidak punya. Pokoknya mereka menggunakan tangan kosong. Bagaimana caranya nih? Nah, selain itu Pak, masih ada lagi. Apa itu Kak? Mereka tidak punya tempat untuk menampung baliho ini. Jadi ditanya, jadi simpan di mana nih Pak balihonya? Bilang, jadi simpan di mobil sampai ada tempat yang didapatkan. Jadi itu Pak untuk anunya. Kalau untuk lebih lengkapnya penjelasannya ke Bawaslu Makassar, silakan baca berita Tribun Timur yang dicetak Rabu 6 Desember 2023. Kemudian berita berikutnya Pak ini adalah tentang olahraga PSM Makassar. Yeah. Nah, hari Jumat nanti ini, hari Jumat 8 Desember 2023, PSM Makassar akan menghadapi Bayangkara FC. Dan kita berharap, kita sebagai fans PSM Makassar berharap PSM Makassar mendulang poin penuh dan mengalahkan Bayangkara FC. Nah, yang menarik di sini Pak, mereka datang ini jauh-jauh hari sebelum pertandingan berlangsung. Biasanya kan hari kedua min 2 sebelum pertandingan berlangsung. Tapi ini hari Selasa mereka sudah datang pada pertandingan hari Jumat. Nah, mereka datang itu membawa salah satu bintang mereka, yaitu adalah Raja Nenggolan. Raja Nenggolan itu adalah mantan pemain AS Roma dan juga mantan pemain Inter Milan di Serie A Liga Italia. Nah, dia datang ke Makassar, Pak. Dia tadi latihan di di lapangan Bosua Sport Center yang biasa tempat PSM latihan. Nah, mengetahui Raja Nenggolan datang, itu banyak fans PSM Makassar yang datang ke Bosua Sport Center untuk melihat secara langsung bagaimana aksi Raja Nenggolan di lapangan. Ya, menurut mereka sih ya mainannya lumayan bagus, tapi menurut pelatih Bayangkara FC permainan Raja Nenggolan itu belum teruji. Jadi masih perlu latihan, masih perlu adaptasi lagi dengan kondisi pertandingan di Liga 1. Jadi nanti apakah nanti saat pertandingan nanti PSM Makassar lawan Bayangkara FC Raja Nenggolan akan diturunkan? Ya, baca di Tribun Timur edisi Rabu 6 Desember 2023. Itu saja mungkin Faiz. Iya Kak. Ulasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah Kak. Ya, Tribuners, kita beralih ke halaman 6. Berita datang dari Bea Cukai yang memusnahkan barang ilegal senilai 10 miliar rupiah. Barang ini didominasi oleh rokok dan minuman keras. Kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian selatan memusnahkan jutaan batang rokok dan ribuan liter minuman keras ilegal di halaman Gedung Keuangan, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar pada Selasa 5 Desember siang. Pemusnahan bersama Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean atau KPPBC TMPB Makassar itu dilakukan dengan memasukkan barang ilegal ke dalam drum bekas. Barang ilegal itu pun dimusnahkan secara simbolik dengan cara dibakar. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan, Jaka Kusmartata, mengatakan barang-barang ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan periode Juli hingga Desember 2022. Untuk melihat seperti apa ulasan lengkapnya terkait bagaimana Bea Cukai memusnahkan barang ilegal senilai 10 miliar ini, berikut ulasan lengkap dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kasim. Ya, gimana kabarnya? Baik Kak. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana Kota Makassar ini Kak? Banjir toh? Banjir di beberapa daerah, Iya. hujan dan lain-lain.
sekaligus juga masih ada juga yang memprotes masalah pemadaman listrik. Itu yang terjadi pada Makassar. Nah, tapi kita masuk dulu ke memilih beberapa tema-tema lain selain tema-tema yang umum seperti itu. Pertama kita masuk untuk headline di halaman Makassar, kita angkat terkait pemusnahan rokok ilegal, kemudian minuman keras ilegal. Nah, pertanyaannya kan ini kan meskipun ilegal tapi memang berbahaya untuk tubuh. Nah, ternyata ada juga penjelasannya dari Kementerian Kesehatan. Apa perbedaan rokok ilegal dengan rokok yang legal? Iya. Anda baca sendiri di halaman 6. Nah, apa perbedaannya? Ada memang beberapa perbedaannya. Silakan Anda baca. Kemudian kita masuk juga ke seleksi Basnas ya, Badan Amil Zakat Kota Makassar yang akan diseleksi. Ini juga lumayan ya untuk para penggiat zakat selama ini, bagaimana pengelolaannya. Silahkan Anda mendaftar, dimulai tanggal 7 sampai tanggal 15 Desember pendaftarannya. Ada beberapa ya, ada banyak saya lihat. Kayak Tommy orang mau jadi caleg ini syaratnya menjadi komisioner Basnas, ada banyak sekali, lebih dari 10. Dan yang paling pokok minimal umurnya 40 tahun. Nah, lebih saklek ini syaratnya menjadi komisioner Basnas ketimbang jadi calon presiden. Minimal 40 tahun. Aduh. Seperti kita ini belum bisa mendaftar karena belum cukup 40 tahun. Nah, Kaswadi belum kita bisa. Cuma Pak Irex dia bisa mendaftar. Karena sudah lebih 40 tahun. Dianggap sudah mau mengelola dalam umat. Seperti itu. Dari komisioner Basnas sudah diseleksi, ada beberapa katanya, dan mirip pendaftaran caleg ini. Bebas semua. Kemudian tidak, tapi satu anunya itu tidak pernah terdaftar sebagai pengurus partai politik. Berarti tidak pengurus partai. Ini sebentar ya. Iya. Basnas. Dan lain-lain banyak lah. Ada juga pengalaman saya lihat ini. Nah, ini nanti diseleksi oleh pemerintah Kota Makassar bersama dengan Sekretariat Basnas. Kalau Anda berminat, silakan mengambil formulir di Jalan Teduh Bersinar, sekretariatnya. Sini di perumahan Busua. Dari Petarani ada masuk, sebelum gue itu kan ada perumahan Busua sebelah kiri. Nah, ada Jalan Teduh Bersinar di situ namanya. Nah, di situlah komisioner Sekretariat Basnas Makassar yang mengelola dana umat. Nah, ini Basnas jangan dikira pekerjaan ece-ece ya. Bukan. Ini pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab karena sekitar hampir 20.000 pegawai Makassar itu dipotong zakatnya dan dikelola oleh itu banyak itu. Belum lagi corporate instansi lain yang menyalurkan zakatnya ke Basnas. Banyak sekali tuh. Iya. Pernah ada suatu berita itu yang di bawah 10 miliar per tahun. Ini mirip-mirip dengan suatu SKPD. Seperti itu. Selain itu ada juga soal informasi peningkatan pelayanan ya, yang sementara diteliti atau dikembangkan oleh Balitbangda. Jadi memang di era milenial sini pelayanan pemerintah itu memang harus betul-betul sudah inklusif, artinya bisa melayani siapapun tanpa membeda-bedakan. Sama aja pelayanannya, misalnya jenderal datang atau gubernur datang dengan tukang becak, nah, seperti itu. Jadi memang pelayanannya mesti inklusif. Ini yang sementara dikembangkan. Bagaimana pelayanan di Makassar itu, di Kota Makassar bisa inklusif. Misal Anda mau urus KTP,
Ya tidak perlu lagi orang sebenarnya datang ke sana tuh. Iya. Tinggal ambil aplikasinya, mendaftar dan lain-lain, dimasukkan NIP-nya, misalnya surat kehilangan KTP, tinggal dimasukkan data dirinya, langsung muncul mungkin langsungnya karena Datanya sistem. semua iya. Kemudian dimasukkan surat keterangan kehilangan kepolisian. Beberapa hari kemudian Anda dikonfirmasi, Pak Faiz, KTP Anda sudah jadi, silakan datang pukul sekian, Iya. loket sekian. Itu namanya pelayanan yang inovatif, sudah menggunakan teknologi. Ini sebentar dikembangkan oleh Balik Banda Kota Makassar. Kita dukung hal-hal yang seperti itu. Iya. Oke? Oke. Siap, Kak. Terima kasih. Kita beralih ke halaman 11, ada highlight perebut suara Bumi Panranuang. Hamka BKD ditantang ex-bupati hingga wakil bupati Takalar. Nah, Tribuners, pertarungan calon legislator DPR RI di Kabupaten Takalar bakal berlangsung sengit pada pemilu 2024 mendatang. Sebab Hamka BKD yang menjadi peraih suara terbanyak di Takalar pemilu 2019 lalu mendapatkan penantang baru. Takalar adalah menjadi lumbung suara kedua dari Hamka. Pada saat pertama terpilih, dia mendapatkan bantuan dari mantan Bupati Takalar, Burhanuddin Baharudin. Penantang Hamka kali ini adalah mantan Bupati Takalar, Syamsari Kita, Wakil Bupati Takalar, Ahmad Dengsere, dan mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia Sulsel, Sinda Watarang. Syamsari dan Dengsere punya pengalaman panjang bertarung di Takalar, apalagi mereka membawa bendera masing-masing. Ketua DPW Partai Gelora Sulsel, Syamsari Kita, mengakui tak gentar untuk melawan petahana di Takalar, sehingga dia pun sudah kampanye door to door untuk meraup suara. Menurutnya, strategi door to door ini membangun hubungan personal, mendengarkan aspirasi warga, dan menyampaikan program kerja secara lebih mendalam. Untuk melihat informasi selengkapnya, berikut ulasan dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Halo Kasim, Ya, halo, gimana? apa kabarnya politik hari ini, Kak? Politik kita masih mengulas kekuatan per kabupaten ya. Jadi begini, Bung Pais. Jadi setiap tokoh atau elit dari kabupaten itu bertarung di DPR RI. Nah, setelah kita ulas Makassar, sekarang kita ulas Takalar. Nah, Takalar ini unik karena dia ini adalah daerah juga yang masuk dalam lingkaran pemilu 2000 Dapil 1 ya. Dapil 1 untuk DPR RI, dan dia ini berada di tengah-tengah kekuasaan Makassar dan Goa. Jadi dia juga biasanya menjadi, seringkali selama ini Takalar menjadi ya hanya untuk menambal suara. Nah, tapi untuk pemilu 2024 ini ada dua tokoh atau elit dari Takalar yang akan bertarung di DPR RI. Siapa itu, Kak? Pertama adalah mantan Bupati Takalar, Syamsari Kita, sekaligus juga ketua partai baru, Partai Gelora di Sulawesi Selatan. Ex-pentolan PKS. Jadi setelah PKS pecah, bentuk partai baru namanya Partai Gelora. Kedua, Ahmad Dengsere, wakilnya kemarin Pak Syamsari. Jadi sama-sama maju untuk DPR RI. Dan kalau kita lihat kekuatan suaranya mereka ini tidak main juga ya. Dulu waktu Dengsere maju di DPR RI lewat P3 itu dia tembus 20.000. Nah, meskipun tidak dulu, tapi itu membuat P3 waktu itu yang diperkuat hanya dua ya waktu itu yang kuat, Amir Ruskara dan Ahmad Dengsere mendapatkan kursi. Nah, ini sangat sulit, apalagi kan kalau itu semua petarung-petarung partai lain itu sedang kuat-kuatnya seperti itu. Jadi
ada petarung-petarung baru. Nah, selama ini yang mendapat suara di sana kan Hamka BKD. Hamka BKD kalau kita lihat memang beliau ini bukan asli Takalar. Dan tapi karena yang dulu itu beliau banyak berbisnis di wilayah situ. Kemudian berteman dengan Bupati Takalar yang dulu, Burhanuddin Baharudin, sehingga ya mendapatkan juga suara. Karena suara terbanyak dari Hamka BKD itu di Makassar, 25.000 di pemilu yang lalu. Di Takalar posisi kedua. Tapi Pak Hamka yang mendapatkan suara terbanyak. Di setiap lain itu main di 5.000-an, 7.000-an saya bilang. Jadi selama ini Takalar menjadi hanya menjadi tempat untuk menambal suaranya caleg DPR ini supaya ya mengalahkan suara-suara di internal partai. Itu biasanya beda-beda sedikit ya Bung Pais, beda 2.000, 3.000 karena situ. Yang begitunya Dika. Dia mengambil suara di kabupaten-kabupaten yang kurang petarung lokalnya. Kalau misalnya di Makassar pasti sulit. Karena banyak sekali, ada hampir 20 caleg DPR kuat berada di Makassar. Dan hampir juga semua caleg itu saya lihat berdomisili di Makassar. Jadi begitu, jadi ada banyak. Jadi kita turunkan apakah Takalar hanya menjadi penambal suara atau justru memunculkan caleg lokalnya sendiri untuk duduk di DPR. Ya, yang sekarang kan yang berjuang Bupati Takalar kemarin sama wakil bupati yang memang asli dari Takalar. Iya. Samsari kita asli dari Lesung, kemudian Ahmad Densere di Patalasang di daerah ibu kota. Seperti itu. Dan yang lain lagi ada namanya Sindawatara. Ini Sindawatara ini mantan ketua Abdesi Sulawesi Selatan, mantan kepala desa kalau begitu di Takalar. Yang sekarang Pak Sindawa ini menjadi ketua DPC Partai Demokrat di Takalar. Jadi memang menarik nanti pertarungannya, apakah ini pembuktian elit lokal Takalar untuk menembus Senayan atau hanya lagi menjadi penambal suara. Nah, kita tunggu nanti hasilnya di pemilu 2024. Kita sudah ada wawancara dengan Samsari kita dan PKS yang menjadi partai penguasa di Takalar saat ini ya. Takalarnya ada wawancaranya bagaimana pergerakannya, bagaimana strateginya untuk meraup suara. Kita sudah akan turunkan pada halaman Sulsel Memilih hari ini, edisi Selasa ya, 6 Desember Rabu kan? Rabu 6 Desember 2023. Selain itu kita ulas juga partai lain. Jadi yang kedua kita ulas terkait pergerakan partai-partai 5 besar untuk saat ini. Yang pertama Golkar, kemudian kedua Gerindra, kemudian ketiga PDIP. Jadi memang partai-partai besar ini juga sementara mempersiapkan pemilihan kepala daerah ya, yang akan jatuh pada sekitar November 2024. Tapi karena ini beririsan tahapannya, jadi mereka juga sembari mempersiapkan. Sudah ada beberapa partai yang melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan untuk calon kepala daerah di daerah masing-masing. Nah, Golkar apalagi sudah mengeluarkan bakal calon yang akan diusung. Nah, cuma kan masih ada memang dan hampir sebagian besar partai masih belum masuk ke tahapan itu karena menunggu hasil pemilu 2024 ini. Misal sudah ada partai yang sudah fit and proper test, tapi tidak ada suaranya di situ. Nah, ini namanya kalau di politik kita namanya investasi bodong. Nah, jadi itu yang dikhawatirkan oleh partai-partai meskipun partai besar ya sekelas PDIP, mereka belum berani bicara untuk itu. Tapi ada seperti partai Gerindra yang percaya diri khusus untuk level pilgub ini. Dia percaya diri, kita harus menang ini.
minimal 17 kursi untuk bisa mengusung sendiri kader. Karena Gerindra memang sejak dulu selalu mengusung kader-kader terbaiknya untuk maju meskipun kalah ya. Iya, iya. Jadi beberapa wawancara kita dengan Ketua Gerindra saat ini Andi Wan Aras, dia mengatakan bahwa untuk apa kita misalnya mengusung kader lain yang justru di belakangan tidak memperjuangkan partai. Iya. Nah, meskipun kita kalah mengusung, tapi di belakang tetap usungan ini memperjuangkan partai. Seperti itu. Jadi memang Gerindra selama ini kita lihat memang selalu mau tampil sendiri. Dan itu dibuktikan oleh beberapa pilkada termasuk di Pilgub tahun 2013 yang mengusung Andi Rubianto Asapa yang berakhir dengan sekitar 6%. Nah, 6% suara. Jadi itu memang mereka pede. Terakhir juga Pak Agus yang diusung masuk jadi kader Gerindra dan berakhir dengan kalah telak karena pada posisi keempat dari 4 calon. Tapi justru itu efeknya ke pileg atau pemilu karena partainya sudah populer dan mungkin sudah ada pemilih loyalnya, nah, sehingga tidak pernah turun Gerindra dari 3 besar selama 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Begitupun di level DPRD tidak pernah kehilangan satupun kursi di setiap dapil. Jadi terisi semua sifat dapil di sini 3 dapilnya 3 kursi. Nah di pemilu kali ini memang targetnya sangat tinggi, apalagi kalau kita lihat materi materi calegnya ya, Iya. cukup menjanjikan lah. Kalau bekerja ya, meskipun tokoh, tapi karena pileg tidak bekerja itu juga salah. Karena di pileg ini kan ratusan lawannya dalam setiap dapil, seperti itu. Jadi ini yang menjadi poin kita. Golkar sudah ancang-ancang, kemudian PDIP masih wait and see hasil pemilu. Selain itu kita masuk ke beberapa lintas-lintas daerah ya, seperti di Goa, sementara mengusut Panwas yang menggunakan salam jari yang diduga diperuntukkan untuk calon presiden tertentu. Nah itu juga sementara diusut, bagaimana hasilnya dan lain-lain. Seperti itu di Sulsel memilih hari ini edisi Rabu dan Desember. Terima kasih Kak. Tribuners, kita beralih ke halaman terakhir, yaitu halaman 16, ada Tribun PSM. Tanpa 3 pilar utama, Arfan Ananda dan juga Safrudin absen lawan Bayangkara FC. Tribuners, PSM Makassar tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu Bayangkara FC pada pekan 22 Liga 1 2023-2024. PSM Makassar menjamu Bayangkara FC di Stadion BJ Habibie Parepare pada Jumat 8 Desember 2023 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. 3 pilar utama PSM Makassar absen, yakni gelandang M. Arfan, Ananda Rehan, dan bek Safrudin Tahar. Pasalnya mereka menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Ketiganya mendapat 1 tambahan kartu kuning ketika bermain imbang 0-0 lawan Persib Bandung di Stadion Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Senin 4 Desember 2023 malam. M. Arfan mendapatkan kartu kuning pada menit ke-38, kemudian Safrudin Tahar menit ke-43, dan yang paling sial yakni Ananda Rehan yang masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-66 diganjar kartu kuning pada menit ke-90. Untuk melihat informasi selengkapnya, berikut ulasan lengkap dari tim redaksi Tribun Timur untuk Anda. Kakak Swadi. Halo Faiz, halo Tribuners. Halo, Kembali Kak. bertemu untuk review harian Tribun Timur di edisi Rabu 6 Desember 2023. Nah, khusus di halaman PSM Tribuners, Tribun Timur akan terbit dengan judul tanpa 3 pilar utama. Nah,
tiga pilar utama ini harus absen lawan Bayangkara di pekan ke-22 Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion B.J. Habibie Parepare pada Jumat 8 Desember 2023. Nah, siapa tiga pemain tersebut? Pertama adalah Kapten PSM Makassar, M. Arfan. Kedua, gelandang muda dan energik, Ananda Rehan. Ketiga, ada bek andalan PSM, Safruddin Tahar. Nah, absennya tiga pemain ini tentu menjadi kerugian bagi PSM Makassar karena mereka saat ini berburu 3 poin setelah meraih hasil imbang di pekan 21 lawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Senin 4 Desember kemarin. Nah, kehilangan tiga pemain ini tentu membuat Bernardo Tavares harus memikirkan kembali taktik yang akan dipakai untuk lawan Bayangkara. Kita tahu bahwa saat ini Bayangkara ketika di general transfer melakukan perombakan besar terhadap skuadnya, ada 11 pemain didatangkan termasuk Raja Nainggolan. Nah, Raja Nainggolan juga yang mantan penggawa AS Roma dan Inter Milan juga sudah diboyong oleh sang pelatih Mario Gomez untuk menantang PSM Makassar. Nah, di sini tentu Tavares harus memikirkan opsi pemain yang tepat untuk menggantikan posisi M. Arfan, kemudian Ananda dan Safruddin, karena kita tahu ketiga pemain ini selalu menjadi pilar. M. Arfan dengan 19 laga sudah menit bermainnya 1.500. Kemudian ada Safruddin Tahar yang juga 18 pertandingan, angka durasi bermainnya di angka 1.400. Kemudian ada Ananda dengan 14 kali bermain, durasi bermainnya di angka 789 menit. Nah, pengganti sepadan tentu harus dicari. Ada beberapa opsi yang bisa dimainkan oleh pelatih asal Portugal tersebut. Ada nama Rashid Bakri, sosok gelandang senior dan punya pengalaman. Dia bisa diberi kesempatan kembali untuk mendapatkan tempat di 11 pemain susunan pemain atau di line up PSM ketika lawan Bayangkara. Dia bisa diduetkan dengan Akbar Tanjung dalam mengawal lapangan tengah. Kemudian ada Dava Salman juga yang bisa diplot sebagai gelandang. Nah, ketika kita tahu bahwa posisi Dava Salman ini berposisi back sayap kanan, ketika memang diplot sebagai gelandang bertahan, Yance Sayuri bisa diplot di posisi tersebut. Kemudian posisi Safruddin Tahar di back sayap kiri bisa digantikan oleh Erwin Gutawa. Nah, tentu jika diberi kesempatan juga Erwin Gutawa ini bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan kembali posisi di 11 susunan awal Bernardo Tavares. Kita tahu berapa pertandingan dia ini tidak dimainkan, hanya sebagai penghangat bangku cadangan. Nah, selain itu juga bahwa PSM sebenarnya tidak perlu khawatir dengan nama besar rekrutan anyar Bayangkara, Raja Nainggolan. Kita tahu memang bahwa Raja Nainggolan di usia emasnya sebagai pemain sepak bola memperkuat klub-klub top Eropa. Ada AS Roma, kemudian Inter Milan, kemudian dia juga menjadi bagian dari timnas Belgia. Namun itu kita berbicara beberapa tahun lalu. Ini usia pemain yang punya berdarah Indonesia itu sudah menginjak usia 35 tahun. Tentu itu adalah usia yang bisa dikatakan akhir bagi karir pemain sepak bola, karena sudah memasuki usia senja dan pasti kemampuan secara fisik dan stamina sudah menurun. Nah, selain itu Raja Nainggolan juga
terakhir kali bermain mungkin secara kompetitif di Liga C Serie A dengan salah satu klub Italia. Kemudian itu terakhir kali pada Juli. Nah, ini ada waktu sekitar 5 bulan Raja Nainggolan tidak tampil kompetitif. Tentu secara kebugaran fisik, sentuhan bola ini biasanya berkurang ketika kurang latihan, dan tentu ini yang bisa menjadi keuntungan, dan penggawa PSM tidak perlu takut dengan nama besar Raja Nainggolan di Bayangkara. Begitu, Faiz. Terima kasih. Tribuners, demikian highlight Koran Tribun Timur edisi 6 Desember hari ini. Untuk Tribuners yang ingin membaca secara lengkap atau keseluruhan Koran Tribun Timur, dapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Untuk berlangganan 80.000 per bulan dan juga 1 juta per tahun, Tribuners dapat menghubungi nomor 0411 811 5500 atau di Tribun Family Card di 081 1413 5555. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita kali ini. Saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.